Selamat pagi, dan hari ini kita bertemu kembali dalam podcast saya berikut masih tentang seputar belajar bahasa Inggris. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang rahasia menguasai bahasa Inggris dengan cepat dan dalam tempo singkat. Nah, pasti semua orang ingin tahu pasti ya, terutama bagaimana sih bisa menguasai bahasa Inggris dengan cepat dan dalam tempo singkat. Apakah bukunya dibakar? Kalau zaman dulu saya biasanya gitu, candaannya masukkan ke dalam kopi, kemudian dibakar dulu, kemudian abunya masukkan dalam kopi, diaduk, dikasih gula, baru diminum kopinya, langsung talk chair. Apakah begitu? Oh tidak. Nah, jadi ini rahasia menguasai bahasa Inggris itu tidak mudah kok. Tidak sukar sebenarnya. Jadi mudah saja. Jadi ada 3 hal yang saat ini bisa kita pelajari ya, dari tiga rahasia ini, sehingga Anda semua bisa menguasai bahasa Inggris dan dalam tempo yang tidak begitu lama. Ya, mungkin langsung saja kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama, rahasia pertama yaitu ikut homestay di luar negeri atau di dalam negeri. Nah, ini saya rasa Anda semua tahu ya, homestay. Jadi homestay itu kita tinggal di sana. Kalau di luar negeri, katakanlah kita pergi ke Amerika Serikat misalnya, dan kita tinggal di salah satu rumah penduduk asli di sana yang berbahasa Inggris, dan ya kita tentu saja mengeluarkan biaya tinggal di sana, biaya makan dan sebagainya, dan kita berbahasa Inggris terus ya, baik di rumah, di tempat kita menetap, atau di luar pada saat kita berkeliling di kota di mana kita tinggal. Nah, apa sih tujuannya? Ya, tujuannya yaitu supaya kita berbahasa Inggris setiap hari, ya, baik di rumah maupun di luar. Jadi tidak ada kita berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia maksud saya, tidak ada kita berbahasa yang lain selain berbahasa Inggris. Nah, sehingga kalau seandainya ya kita tinggal di sana dalam tempo ya katakanlah sebulan ya, 30 hari misalnya. Nah, diharapkan kita bisa berbahasa Inggris dalam tempo 30 hari itu. Nah, karena kita berbahasa Inggris setiap hari. Nah, tapi seandainya mungkin bagaimana seandainya kita tidak punya dana yang banyak ya? Ya bisa juga dengan kita homestay di dalam negeri ya. Seperti ya, mungkin kalau Anda googling di Google, ada beberapa kota di Indonesia yang dari segi pariwisata, biasanya dari segi pariwisatanya berkembang, sehingga ada beberapa mungkin ya inisiatif dari beberapa warga di sana membuat homestay, dalam hal ini ya kursus dan juga penginapan, sehingga orang-orang dari luar daerah bisa tinggal di sana. Jadi selain mungkin mempraktekkan ilmu bahasa Inggrisnya ya dengan bercakap-cakap dengan turis asing, misalnya turis mancanegara, dan mereka juga belajar di kursus itu dan tinggal di asramanya atau di tempat di kursus itu, sehingga mereka mendapatkan 2 hal yang mungkin bisa dipetik, yaitu satu ya bisa berbicara dengan turis-turis mancanegara, dan yang kedua mereka juga dibekali dengan ilmu-ilmu ya, tata bahasa, struktur, bagaimana menggunakannya dalam kalimat dan sebagainya. Nah, itu yang sangat penting sekali. Dan yang itu rahasia pertama tadi ya, jadi ikut homestay di luar negeri atau di dalam negeri. Dan yang rahasia kedua itu membiasakan berbahasa Inggris di rumah. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin agak susah ya, apalagi kalau mungkin ayah dan ibu, mungkin Anda sebagai ayah dan ibu mungkin bekerja di luar rumah, sehingga mungkin pas waktu datang ke rumah, pulang ke rumah di sore hari sudah lelah. Ya, tapi saya rasa kalau memang ingin anak-anak Bapak dan Ibu, anak-anak Anda bisa berbahasa Inggris, ya memang perlu diterapkan di rumah berbahasa Inggris setiap hari, mungkin dalam kata-kata yang sederhana dulu waktu di awal. Jadi misalnya good morning ya, sapaan ya, maksudnya mengucapkan mungkin selamat pagi ya, good morning, atau good afternoon, atau good evening, atau good night. Jadi selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau selamat sore. Dan habis itu nanti kemudian mungkin seiring waktu berjalan ya mungkin bisa ditambahkan dengan how are you today, I'm fine thank you, and you, oh I'm fine thanks, dan seterusnya. Jadi itu memang bertahap ya, sambil mungkin ya putra-putri Anda mungkin bisa
dibiasakan untuk membaca ya, membaca artikel tulisan-tulisan yang berbahasa Inggris. Nah itu. Dan rahasia ketiga, yaitu rahasia kedua tadi ya, rahasia ketiga itu berlatih sendiri. Nah, saya ingat dulu dosen saya berkata, oh no friend no problem. Ya, jadi tidak ada teman tidak masalah, meskipun mungkin Anda sekarang mungkin kalau tadi posisinya sebagai orang tua ya, kalau di rahasia kedua. Rahasia ketiga ini ya mungkin Anda posisi sebagai mahasiswa ya, dalam hal ini mungkin kos ya, atau mungkin tinggal sama orang tua ya. Nah, Anda bisa berlatih sendiri di kamar. Jadi Anda kunci pintu dan Anda berlatih sendiri. Iya, jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Dosen saya dulu pernah berkata, no friend, no problem. Jadi kita bisa berlatih sendiri, masuk ke dalam kamar atau tempat-tempat sepi misalnya. Tapi yang saya sih lebih enaknya di kamar ya, di dalam kamar, kunci pintu, dan saya dulu berlatih sendiri di dalam kamar, berlatih dalam bahasa Inggris. Dan itu sangat ya berhasil menurut saya, dan saya merasa bahwa kemampuan berbahasa Inggris saya sangat berkembang pesat dengan cara seperti itu. Nah, mungkin untuk berikutnya nanti podcast berikut saya akan membahas ya tentang belajar sendiri ya, belajar sendiri di rumah, berlatih sendiri di dalam kamar, dan apa saja sih yang akan kita dibahas di situ ya. Jadi bukan sekedar bicara saja, tapi ada step-stepnya juga ya, cara-caranya bagaimana. Oke, mungkin itu saja sekedar podcast saya pada hari ini, mungkin yang singkat ini ya. Dan untuk lebih lengkapnya, kalau Anda ingin membaca tulisan saya, ini sebetulnya dari tulisan saya ya di Kompasiana. Jadi nanti linknya akan saya tautkan di bawah ini, di bawah captionnya, di bawah caption video. Jadi Anda semua bisa membaca artikel ini dalam versi tertulisnya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih dari saya, dan ini kiranya bisa membantu Anda dalam menguasai bahasa Inggris dengan cepat dan dalam tempo singkat. Ya, terima kasih. Kiranya Anda bisa menguasai bahasa Inggris dengan baik. Oke, selamat pagi.